Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang perampokan atau hirabah. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perampokan atau hirabah. Hirabah secara bahasa berasal dari kata harabah yang berarti menyerang atau memerangi. Sedangkan dalam istilah fikih jinayah, hirabah diartikan sebagai perbuatan kriminal berupa perampokan atau penyerangan di tempat umum dengan menggunakan kekerasan atau ancaman yang bertujuan merampas harta, menyakiti, bahkan membunuh. Hirabah berbeda dengan pencurian biasa atau sarikoh karena melibatkan unsur teror dan mengganggu ketentraman masyarakat luas. Hirabah termasuk ke dalam jarimah hudud, yakni kejahatan berat dengan saksi tetap dari syariat. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu dasar hukum hirabah. Dasar hukum hirabah dalam Islam terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 33 yang menetapkan 4 bentuk hukuman. Yang pertama dibunuh, yang kedua disalib, yang ketiga dipotong tangan dan kaki secara bersilang, dan yang terakhir yaitu diasingkan dari tempat tinggalnya. Hadis Nabi juga memperkuat ketentuan ini ya. Salah satunya hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang pelaku perampokan dari kabilah yang dihukum berat karena membunuh dan merampok. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, perampokan dikategorikan sebagai pencurian disertai kekerasan dan diatur dalam pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana penjara hingga hukuman mati, tergantung pada dampaknya. Selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga, unsur dan syarat hirabah. Para ulama menetapkan bahwa suatu tindakan dapat disebut sebagai hirabah jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Dilakukan secara terang-terangan di tempat umum. Selanjutnya, pelaku menggunakan senjata atau alat kekerasan. Selanjutnya, bertujuan merampas harta, menakuti atau membunuh. Dan yang terakhir yaitu terjadi di lokasi yang jauh dari pertolongan. Sedangkan syarat sahnya hirabah adalah pelaku bukan aparat resmi, bukan dalam kondisi gila atau terpaksa, dan tindakannya menyebabkan rasa takut umum, bukan sekedar terhadap individu tertentu. Dan yang terakhir yaitu lokasi kejadian biasanya di tempat terbuka, tapi ulama kontemporer tidak mensyaratkan ini secara mutlak. Selanjutnya pembahasan yang keempat, pembuktian dan saksi dalam kasus hirabah. Pembuktian dalam hirabah dilakukan melalui yang pertama ikrar atau pengakuan. Pengakuan sah jika pelaku mengaku secara sadar, sukarela dan jelas. Yang kedua syahadah atau kesaksian. Kesaksian minimal 2 orang laki-laki yang adil dan menyaksikan langsung kejadian. Dan yang terakhir yaitu qarinah atau indikasi kuat. Indikasi kuat bisa berupa barang bukti atau jejak peristiwa, tetapi tidak sekuat ikrar atau syahadah. Apabila salah satu dari unsur pembuktian tersebut tidak terpenuhi, maka hukuman hudud tidak dapat dijatuhkan dan bisa dialihkan ke taksir atau hukuman alternatif atau atas kebijakan hakim. Lanjut ke pembahasan yang kelima tentang jenis-jenis dan hukuman hirabah. Fikih jinayah mengklasifikasikan hirabah menjadi 4 jenis berdasarkan tingkat kejahatan. Yang pertama membunuh dan merampas harta, dihukum mati dan salib. Yang kedua membunuh tanpa merampas harta, dihukum mati. Yang ketiga merampas harta tanpa membunuh, dipotong tangan dan kaki bersilangan. Dan yang terakhir menakuti tanpa membunuh atau merampas, dihukum dengan pengasingan. Tetapi pendapat ulama berbeda terkait penerapan hukuman tersebut, karena sebagian
Sebagian menganggap bentuk hukuman harus sesuai dengan jenis tindakan, dan sebagian lain memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk memilih hukuman sesuai kemaslahatan. Selanjutnya pembahasan yang keenam, kesenjangan antara teori dan praktek. Meskipun dalam teori Islam, sanksi terhadap hirabah sangat tegas, dalam prakteknya terdapat tantangan seperti sulitnya menghadirkan saksi mata yang adil dalam kasus perampokan modern, dan tekanan internasional terhadap pelaksanaan hukuman fisik seperti potong tangan atau salib. Selanjutnya, kebutuhan sistem hukum modern yang mempertimbangkan hak asasi manusia atau HAM dan dinamika sosial. Hal ini menyebabkan sebagian negara muslim lebih memilih menerapkan hukuman takzir dalam kasus hirabah modern meskipun secara nas termasuk hudud. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.